Di tengah keramaian terminal yang tak pernah tidur, suara klakson, teriakan calo, dan langkah kaki yang tergesa bercampur menjadi satu irama kacau. Di antara hiruk-pikuk itu, duduklah seorang pria parubaya di bangku besi yang catnya telah mengelupas. Namanya Sakur. Punggungnya sedikit membungkuk, jaket lusuh menempel di tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi garis-garis keras yang tak mungkin lahir dari hidup yang tenang. Tak banyak yang memperhatikannya. Bagi kebanyakan orang, Sakur hanyalah bagian dari terminal, seperti tiang berkarat atau lantai retak yang diinjak setiap hari. Ia duduk diam, menatap lalu lalang manusia dengan sepasang mata tajam yang menyimpan sesuatu. Bukan harapan, bukan juga kelelahan, melainkan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Sesekali, pedagang kecil melintas di depannya. Sakur berdiri, membantu mengangkat karung, mendorong gerobak, lalu mengangguk pelan sambil mengucap, "Terima kasih, hati-hati." Kata-kata sederhana itu terasa asing keluar dari mulut pria seperti dirinya. Tak ada yang tahu betapa beratnya setiap ucapan itu bagi seseorang yang dulu tak pernah mengenal rasa hormat. Namun terminal memiliki ingatan. Di sudut-sudut gelapnya, bisikan masa lalu masih hidup. Ada pedagang tua yang berhenti sejenak saat melihat Sakur, jantungnya berdegup lebih cepat. Wajah itu, sorot mata itu, mereka pernah melihatnya puluhan tahun lalu, saat darah mengalir di lantai terminal dan tak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Dulu, nama Sakur bukan sekadar nama. Ia adalah vonis. Ia adalah akhir. Dijuluki si pembantai tanpa belas kasihan, Sakur pernah berdiri sebagai penguasa yang membuat preman lain memilih lari atau mati. Tapi semua itu kini terkubur di balik diamnya, seolah pria di bangku itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Sakur menatap tangannya sendiri, tangan yang kini kasar oleh kerja dan waktu. Tangan yang dulu gemetar oleh amarah, kini justru bergetar menahan penyesalan. Setiap suara keras di terminal seperti menariknya kembali ke masa lalu yang ingin ia lupakan, namun tak pernah bisa benar-benar ia kubur. Ia tahu, kedamaian ini rapuh. Terminal bukan tempat suci. Selalu ada raja baru yang ingin berkuasa, selalu ada darah yang menunggu tumpah. Sakur hanya duduk dan menunggu, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran bahwa masa lalu suatu hari akan menagih jawabannya. Di bangku besi itu, di tengah keramaian yang tak peduli, Sakur bukan lagi pembantai, belum. Ia hanyalah seorang pria yang mencoba menebus dosa dengan cara paling sunyi, menjaga tanpa diakui, berdiri tanpa disebut raja. Namun terminal belum selesai dengannya. Dan Sakur tahu, babak ini hanyalah awal dari kebangkitan sebuah legenda yang lama terkubur. Keramaian terminal kembali menelan sosok Sakur, namun bayangan masa lalunya mulai bergerak pelan. Seorang pedagang tua menatapnya dari balik lapak, tangannya gemetar saat menyusun dagangan. Ada sesuatu di cara Sakur berdiri, di cara ia menoleh tanpa suara, yang membuat ingatan lama bangkit seperti luka yang kembali dibuka. Bisikan mulai menyebar, pelan, hati-hati, nama itu tidak diucapkan keras-keras, seolah terminal sendiri takut membangunkannya. Itu, Sakur, ya. Sebuah suara lirih bergetar, yang lain menelan ludah, memilih diam, karena menyebut namanya dulu berarti mengundang maut. Puluhan tahun lalu, julukan si pembantai tanpa belas kasihan bukanlah legenda kosong. Sakur dikenal bukan karena kekuasaannya, melainkan karena caranya menghabisi perlawanan. Tak ada ancaman kedua, tak ada ampun bagi siapapun yang melawan atau menindas pedagang tanpa seizinnya. Terminal pernah menjadi neraka yang sunyi saat ia melintas. Namun kini, pria itu justru membantu mengikat terpal lapak seorang janda tua. Tak ada kekerasan, tak ada bentakan, hanya gerakan sederhana dan anggukan hormat. Perubahan itu membuat ketakutan justru terasa lebih aneh, karena tidak ada yang tahu, apakah iblis benar-benar bisa berubah. Sakur mendengar bisikan itu. Ia selalu mendengarnya, tapi ia memilih tidak menoleh. Ia tahu, julukan itu akan selalu menempel, seperti bayangan yang tak bisa diinjak atau ditinggalkan. Ia telah membunuh banyak hal di masa lalu, tapi tidak pernah berhasil membunuh namanya sendiri. Di sudut terminal lain, sekelompok preman muda tertawa keras. Mereka baru, rakus, merasa berkuasa. Salah satu dari mereka menatap Sakur dengan mata mengejek, tak mengenali siapa pria parubaya itu sebenarnya. Ketidaktahuan mereka adalah awal dari masalah yang lebih besar. Sakur merasakan udara berubah. Nalurinya, naluri lama yang ia benci, kembali hidup. Terminal selalu punya siklus yang sama, ketenangan, lalu kekerasan. Ia menarik napas panjang,
mencoba menenangkan degup jantungnya yang mulai tidak teratur. Di dalam dirinya, dua sosok bertarung. Sakur yang dulu, pembantai tanpa belas kasihan. Dan Sakur yang sekarang, penjaga tanpa nama. Ia tahu, cepat atau lambat, terminal akan memaksanya memilih. Dan ketika malam mulai turun, terminal seakan berbisik satu hal yang sama. Julukan itu belum mati, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Masa lalu Sakur bukan cerita yang diceritakan dengan lantang. Ia hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah gemetar saat mendengar langkah kakinya mendekat. Dulu, terminal ini adalah wilayah tanpa hukum, dan Sakur berdiri di puncaknya seperti bayangan maut yang tak bisa dihindari. Siapapun yang hidup di terminal tahu satu hal, selama Sakur berkuasa, tidak ada yang berani melawan. Pedagang dipalak bukan sekadar dimintai uang. Mereka dipaksa tunduk. Tatapan Sakur saja sudah cukup membuat tangan gemetar dan suara tercekat. Yang membangkang akan menjadi contoh, bukan untuk diperingatkan, tapi untuk dihapuskan. Darah pernah mengalir di sela-sela lantai terminal, dan tidak ada yang berani membersihkannya sebelum Sakur pergi. Para preman lain menyebut diri mereka raja, tapi di hadapan Sakur, mereka tak lebih dari anjing liar. Ia tak berteriak, tak banyak bicara. Sekali bergerak, hasilnya final. Tulang patah, napas terhenti, tubuh diseret ke sudut gelap. Tak ada duel terhormat, tak ada belas kasihan bagi mereka yang hidup dari menindas. Tak ada polisi yang berani lama-lama di terminal saat itu. Tak ada hukum yang bisa menembus wilayah Sakur. Uang tutup mulut mengalir, ketakutan lebih deras lagi. Terminal tunduk bukan karena aturan, tapi karena naluri bertahan hidup. Sakur adalah hukum itu sendiri, dingin, cepat, dan tak bisa diganggu-gugat. Namun di balik kekejamannya, ada ironi yang tak banyak diketahui. Sakur membantai preman, tapi justru membuat pedagang kecil merasa aman, dengan cara yang kejam. Tak ada pemalakan ganda, tak ada kekacauan, semua diatur dengan tangan besi. Ketertiban berdiri di atas tumpukan ketakutan. Malam-malam Sakur dipenuhi jeritan yang hanya ia dengar sendiri. Setiap wajah yang runtuh di hadapannya tertanam dalam ingatan. Tapi saat itu, ia menutup telinga nuraninya. Baginya, dunia hanya mengenal yang kuat dan yang mati. Dan ia memilih menjadi yang paling ditakuti. Hingga suatu hari, darah yang tumpah terasa berbeda. Bukan darah musuh, bukan darah preman. Sebuah peristiwa yang membuat tangannya gemetar untuk pertama kali. Terminal masih tunduk, tapi di dalam diri Sakur, sesuatu retak tanpa suara. Masa hitam itu akhirnya berakhir bukan karena Sakur kalah, melainkan karena ia menghilang. Tanpa pengumuman, tanpa jejak, dan sejak hari itu, terminal tak pernah benar-benar melupakan satu kenyataan pahit. Ia pernah hidup di bawah bayang-bayang seorang pembantai yang tak mengenal ampun. Tak ada yang menyangka kejatuhan Sakur datang bukan dari pisau, peluru, atau pengkhianatan. Tragedi itu datang sunyi, di malam ketika terminal terlihat sama seperti biasanya, gelap, lembab, dan dipenuhi aroma asap serta keringat. Saat itu, Sakur berdiri di bawah lampu temaram, merasa untuk pertama kalinya bahwa kekuasaan tak lagi memberinya kepuasan. Di sudut terminal, keributan kecil pecah. Seorang pedagang muda menolak palakan preman baru yang tak ia kenal. Sakur turun tangan, seperti biasa. Gerakannya cepat, keras, tanpa ragu. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah tubuh kecil terseret ke hadapannya, seorang anak yang berusaha melindungi ayahnya. Pukulan Sakur berhenti di udara. Tapi sudah terlambat, tubuh itu jatuh. Tangisan memecah malam, lebih tajam dari jeritan apapun yang pernah ia dengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sakur melihat ketakutan bukan di mata musuh, melainkan di mata orang yang tak seharusnya mengenal kekerasan. Terminal membeku, preman-preman mundur perlahan, pedagang menunduk, tidak ada sorak, tidak ada rasa takut yang biasa menyertai kehadirannya. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa bersalah yang menghantam Sakur lebih keras dari senjata manapun. Malam itu, Sakur membawa tubuh anak itu keluar terminal. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang berani bertanya. Di bawah langit yang dingin, darah di tangannya terasa berat, bukan karena lengket, tapi karena maknanya. Semua pembenaran yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Ia menghilang sebelum fajar, tidak ada kejaran, tidak ada penangkapan. Polisi hanya menemukan terminal yang tiba-tiba tanpa raja. Sakur pergi bukan untuk lari, tapi untuk mengubur dirinya sendiri, meninggalkan nama, julukan, dan kekuasaan. Hari-hari berikutnya,
Terminal kacau. Preman berebut tahta. Darah tetap mengalir. Tapi Sakur tak kembali. Ia memilih hidup tanpa nama, tanpa kuasa, menanggung dosa yang tak bisa ditebus dengan kematian. Sejak malam itu, Sakur tahu satu hal. Iblis sepertinya memang pantas jatuh. Dan kejatuhan terberat bukan kehilangan kekuasaan, melainkan hidup dengan ingatan yang tak pernah mati. Kepulangan Sakur ke terminal terjadi tanpa tanda apapun. Tak ada pengumuman, tak ada kehebohan. Ia datang seperti bayangan yang tersesat, menyusuri lorong-lorong yang dulu pernah ia kuasai dengan darah. Wajahnya lebih tua, langkahnya lebih pelan, dan matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Tak seorang pun langsung mengenalinya. Ia berpakaian sederhana, rambutnya mulai memutih, tubuhnya tak lagi tegap seperti dulu. Sakur bukan lagi nama yang ia perkenalkan. Ia memilih diam, seolah identitas lamanya ikut mati bersama masa lalu yang ia kubur jauh dari tempat ini. Ia mulai membantu pedagang kecil tanpa diminta, mengangkat peti, menahan terpal agar tak terbang, mengusir anak-anak nakal yang mencuri recehan. Tak ada ancaman dalam suaranya, hanya kalimat pendek yang jujur, hati-hati, dan terima kasih. Kata-kata yang dulu tak pernah ia gunakan. Sebagian pedagang merasa aneh. Pria itu terlalu tenang untuk terminal yang penuh tipu daya. Namun kebaikannya nyata. Ia tak meminta apa-apa, bahkan menolak saat diberi uang. Senyum tipisnya muncul sebentar, lalu hilang, seperti ia takut terlihat terlalu manusiawi. Di malam hari, Sakur duduk di bangku besi yang sama, memandangi terminal yang tak lagi mengenalnya sebagai raja. Setiap sudut membawa kenangan yang menggigit. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia membiarkan rasa bersalah duduk di sampingnya, sama sunyinya. Beberapa wajah tua mulai memperhatikannya lebih lama. Ada yang merasa pernah melihat mata itu sebelumnya, mata yang dulu membuat kaki lemas. Namun tak ada satupun yang berani bertanya. Masa lalu di terminal selalu lebih aman bila dibiarkan terkubur. Sakur sadar, ia tidak akan pernah bisa menebus semua dosa. Tapi ia bisa mencegah yang baru. Setiap langkah kecilnya adalah perlawanan sunyi terhadap dirinya yang dulu. Ia tak ingin dikenang, tak ingin diampuni, cukup memastikan orang kecil tak lagi sendirian. Dan di tengah terminal yang terus berubah, Sakur memilih berdiri tanpa nama. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pria biasa yang menjaga, agar kejahatan tak lagi menemukan tempat untuk berakar. Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Sakur tak lagi sekadar dianggap kebetulan. Pedagang-pedagang tua mulai saling bertukar pandang setiap kali pria paruh baya itu melintas. Ada sesuatu pada sorot matanya, tenang, tajam, dan terlalu familiar. Mata itu bukan milik orang biasa. Mata itu pernah melihat terlalu banyak kematian. Seorang pedagang sayur yang rambutnya memutih berdiri terpaku saat Sakur menolongnya menurunkan karung. Tangannya gemetar, bukan karena berat, melainkan karena ingatan yang bangkit tiba-tiba. Puluhan tahun lalu, mata itu menatapnya dari sisi lain kekuasaan, dingin dan tak memberi pilihan selain patuh. Bisik-bisik mulai hidup di balik lapak. Tidak keras, tidak terang-terangan, hanya potongan kata yang dilemparkan dengan hati-hati, seolah terminal bisa mendengar dan menghukum. Mirip, bukan mungkin, kalau benar dia, kalimat-kalimat itu terhenti sebelum selesai, digantung oleh rasa takut yang lama terpendam. Sakur merasakan perubahan sikap itu. Senyum para pedagang menjadi kaku, ucapan terima kasih terdengar ragu. Ia tahu, masa lalu perlahan merangkak keluar dari liang kuburnya. Ia tak menyalahkan siapapun. Ketakutan itu ia tanam sendiri, jauh sebelum ia belajar mengucapkan kata maaf. Di sudut terminal, seorang pedagang tua memberanikan diri menatap Sakur lebih lama. Tatapan mereka bertemu sesaat, tak ada ancaman, tak ada amarah. Tapi ada pengakuan tanpa kata, sebuah kesadaran pahit bahwa iblis lama memang belum mati. Ia hanya memilih untuk tidak menggigit. Malam itu, bisik-bisik berubah menjadi keheningan berat. Tak ada yang berani menyebut nama Sakur. Karena menyebutnya berarti mengakui bahwa legenda itu nyata, duduk di antara mereka, bernapas di udara yang sama. Sakur duduk sendirian di bangku besi, mendengar semua yang tak diucapkan. Ia tahu, cepat atau lambat, ketenangan palsu ini akan runtuh. Dunia tak pernah membiarkan iblis benar-benar pensiun. Dan di tengah terminal yang gemetar oleh ingatan lama, satu kesimpulan mulai mengakar di benak para pedagang tua. Iblis itu masih ada, ia hanya tertidur, dan semoga saja,
tak pernah dipaksa bangun kembali. Ketakutan di terminal menemukan bentuk barunya ketika sebuah nama mulai beredar dari mulut ke mulut. Bukan bisikan masa lalu, melainkan teriakan masa kini. Jambrong, nama itu muncul tiba-tiba, seperti pisau yang diselipkan ke punggung terminal tanpa peringatan. Ia datang bersama anak buahnya, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menguasai. Wajahnya selalu dihiasi senyum miring, mata kecilnya penuh keserakahan. Jambrong tak mengenal tata krama preman lama. Tak ada wilayah yang dihormati, tak ada pedagang yang dibiarkan bernapas tanpa membayar. Uang keamanan dinaikkan, siapapun yang terlambat setor akan dipermalukan di depan umum. Lapak dibalik, dagangan diinjak, tubuh dipukuli hingga tak bisa berdiri. Jambrong ingin satu hal, ketakutan total. Ia tak peduli terminal rusak, selama ia berdiri di atasnya. Para pedagang kembali menunduk seperti dulu. Beberapa bahkan menangis diam-diam, mengingat masa kelam yang mereka kira telah berakhir. Ironisnya, mereka mulai membandingkan. Kekejaman Jambrong terasa liar, tanpa aturan, tanpa batas, lebih menakutkan daripada tirani lama. Nama Sakur mulai disebut lagi, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan yang nyaris terlarang. Pedagang tua saling pandang, seolah bertanya, apakah iblis lama akan bangun untuk menghadapi iblis baru. Sakur melihat semua itu dari kejauhan. Ia menyaksikan kekacauan tumbuh seperti api kecil yang dibiarkan. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia tahu pola ini, ia tahu kemana akhirnya. Dan ia juga tahu, diamnya kini adalah pilihan yang paling berat. Jambrong mendengar kabar tentang pria parubaya yang sering membantu pedagang. Ia tertawa keras. Bagi Jambrong, dunia hanya berisi yang kuat dan yang diinjak. Orang seperti Sakur hanyalah debu yang menunggu disapu. Dan ketika malam kembali menyelimuti terminal, dua kekuatan mulai bergerak menuju satu titik yang sama. Raja baru telah muncul, dan tanpa ia sadari, ia telah menginjak wilayah legenda yang belum sepenuhnya mati. Kegelapan kembali turun di terminal, bukan bersama malam, melainkan bersama langkah-langkah Jambrong dan anak buahnya. Uang keamanan tak lagi sekadar kewajiban, melainkan hukuman harian. Siapa yang membayar selamat, siapa yang menolak, akan menjadi tontonan bagi yang lain. Seorang pedagang buah dipukuli di depan lapaknya sendiri karena terlambat setor. Darah menetes ke atas timbangan yang biasa ia gunakan mencari nafkah. Jambrong hanya tertawa, menyuruh anak buahnya menghitung uang sambil menginjak tubuh pria itu. Terminal menahan napas, tak satu pun berani mendekat. Kios-kios mulai rusak, terpal disobek, etalase dipecahkan, dagangan dibuang ke selokan. Kekacauan itu disengaja, sebagai pesan. Jambrong ingin semua orang tahu, tidak ada tempat aman selain tunduk. Tangis anak-anak bercampur dengan suara kaca pecah, menciptakan simfoni ketakutan yang dulu pernah terkubur. Beberapa pedagang memilih menghilang. Lapak mereka kosong, seolah tak pernah ada kehidupan di sana. Tak ada yang bertanya. Semua tahu, bertanya berarti ikut menyusul. Terminal perlahan berubah menjadi tempat orang datang hanya karena terpaksa, bukan karena harapan. Di bangku besi, Sakur menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras. Setiap jeritan seperti memukul dadanya sendiri. Ini adalah wajah terminal yang ia benci, kekerasan tanpa aturan, ketamakan tanpa batas. Ia pernah menjadi monster, tapi bahkan ia punya garis yang tak ia lewati. Seorang pedagang tua datang padanya dengan lutut gemetar. Tak ada kata minta tolong. Hanya tatapan putus asa yang berbicara lebih keras dari teriakan. Sakur mengangguk pelan, seolah mengakui dosa yang kembali ia biarkan tumbuh. Malam itu, Sakur berdiri lebih lama dari biasanya. Ia tidak bergerak, tidak bicara, tapi tubuhnya tegang, seperti mesin lama yang dipanaskan kembali. Terminal bisa merasakan perubahan itu, meski tak ada satupun yang berani berharap terlalu jauh. Karena semua orang tahu, saat uang keamanan berubah menjadi darah. Terminal tak butuh raja baru. Ia butuh seseorang yang berani berdiri di tengah kegelapan. Meski itu berarti membangunkan iblis yang tertidur. Pagi itu terminal terasa lebih berat dari biasanya. Udara dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata, seperti badai yang tertahan. Sakur berdiri dari bangku besinya, langkahnya pelan namun pasti, saat ia melihat dua anak buah Jambrong menarik seorang pedagang tua keluar dari lapaknya. Ia tidak berteriak, tidak berlari. Sakur hanya berdiri di antara mereka. Tubuhnya menjadi batas yang sunyi. Sudah cukup, ucapnya pelan, tanpa nada perintah. Kata-kata itu sederhana,
namun membuat tangan yang menarik kerah pedagang itu berhenti sesaat. Anak buah Jambrong tertawa mengejek. Mereka melihat pria parubaya dengan pakaian lusuh, tak membawa apa-apa, tak menunjukkan ancaman. Tapi ada sesuatu dalam sikap Sakur yang membuat tawa itu cepat mati, sebuah ketenangan yang terlalu dalam untuk diabaikan. Sakur menatap mereka satu persatu. Tak ada kebencian di matanya, hanya kelelahan dan tekad. Kalau mau uang, ambil dengan cara lain. Jangan sentuh orang ini, katanya lagi. Suaranya tetap rendah, hampir seperti permohonan, namun terasa lebih kuat dari teriakan. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Pedagang-pedagang menahan napas, takut sekaligus penasaran. Tidak ada yang ingat kapan terakhir kali seseorang berani berdiri di tengah terminal tanpa membawa senjata atau pasukan. Akhirnya, anak buah Jambrong mundur sambil mengumpat. Bukan karena kalah, tapi karena merasa ada yang salah. Mereka pergi dengan ancaman akan kembali, meninggalkan pedagang tua yang hampir roboh. Bisik-bisik langsung menyebar, bukan tentang keberanian, tapi tentang identitas. Siapa dia? Kenapa mereka mundur? Jangan-jangan, kalimat-kalimat itu menggantung. Tapi satu nama mulai beredar pelan, nama yang lama terkubur. Sakur kembali duduk di bangkunya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi terminal telah berubah. Tatapan orang-orang kini berbeda, campuran takut, hormat, dan harapan yang berbahaya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Sakur sadar. Diamnya telah berakhir. Tanpa kekerasan, tanpa ancaman, namun langkah kecil itu telah membangunkan sesuatu yang tak bisa lagi ia kendalikan. Kabar tentang pria parubaya yang berani menghalangi anak buah Jambrong menyebar lebih cepat daripada ketakutan. Dan Jambrong tak suka namanya disebut bersama kata mundur. Siang itu, deru motor besar memenuhi terminal, memecah keramaian seperti guntur yang sengaja dipamerkan. Jambrong datang langsung, tubuhnya besar, dadanya dibusungkan, senyum congkaknya tak pernah hilang. Anak buahnya mengepung area tengah terminal, membuat pedagang buru-buru menutup lapak. Semua mata tertuju pada satu arah, ke bangku besi tempat Sakur duduk seperti biasa. Jambrong tertawa keras saat melihatnya. Tawa yang dibuat-buat, penuh ejekan. Jadi ini pahlawan baru terminal, katanya lantang. Kakek lusuh yang sok bijak. Anak buahnya ikut tertawa, suara mereka memantul di dinding terminal. Sakur berdiri perlahan, tidak tergesa, tidak terprovokasi. Tatapannya bertemu dengan mata Jambrong yang penuh api. Untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seperti menghilang. Dua masa berbeda bertabrakan dalam satu ruang sempit. Jambrong mendekat, wajahnya hanya sejengkal. Aku dengar kau dulu pembantai, katanya sambil tersenyum miring. Sekarang apa? Penjaga kios. Tukang ucap terima kasih. Kata-katanya menusuk, sengaja menggali luka lama di depan semua orang. Beberapa pedagang menunduk, takut Sakur akan meledak. Tapi Sakur tetap diam, hanya napasnya yang terdengar lebih berat. Terminal ini cukup menderita, ucapnya akhirnya. Pergilah sebelum semuanya jadi buruk. Jambrong tertawa lebih keras. Ia meludah ke lantai, tepat di depan kaki Sakur. Kau bukan raja lagi, dan aku tidak takut legenda basi, katanya. Kalau kau punya nyali, buktikan. Terminal membeku, tak ada yang berani bergerak. Di antara tatapan takut dan harap, satu hal menjadi jelas. Dua legenda kini berdiri berhadapan. Dan tantangan yang dilontarkan Jambrong bukan sekadar hinaan, melainkan undangan menuju pertumpahan darah yang tak terelakkan. Jambrong melangkah setengah putaran di depan Sakur, seperti pemburu yang menikmati mangsanya sebelum menerkam. Senyumnya melebar, matanya menyapu kerumunan pedagang yang menonton dengan ketakutan. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah senjata. Lihat kalian semua, Jambrong berteriak, menunjuk Sakur tanpa menyentuhnya. Inikah pembantai yang dulu kalian takuti? Tawanya pecah, kasar dan menghina. Yang katanya tanpa belas kasihan. Aku hanya melihat pengecut tua yang takut kotor oleh darahnya sendiri. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan. Sakur berdiri kaku, dadanya naik turun, napasnya berat. Bukan karena marah semata, melainkan karena kenangan yang ditarik paksa ke permukaan, jeritan, darah, dan wajah-wajah yang tak pernah ia lupakan. Jambrong mendekat lagi, suaranya kini lebih rendah namun jauh lebih kejam. Kau lari dulu, kan? Menghilang karena tak sanggup melihat apa yang kau lakukan. Ia tersenyum puas. Legenda besar ternyata hanya cerita pengantar tidur. Terminal terdiam, tak ada suara klakson.
Tak ada teriakan calo, bahkan angin seolah berhenti. Semua orang menatap Sakur, menunggu apakah iblis itu akan bangun atau tetap terkubur. Sakur mengepalkan tangan, lalu perlahan membukanya. Matanya menutup sesaat, seolah ia sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Ketika ia membuka mata kembali, sorotnya berubah, lebih gelap, lebih dalam. "Aku takut," ucap Sakur akhirnya, suaranya rendah tapi jelas. Kalimat itu membuat Jambrong tertawa lebih keras. Namun Sakur melanjutkan, "Takut pada diriku sendiri. Karena aku tahu apa yang akan terjadi kalau aku mulai lagi." Tawa Jambrong berhenti mendadak. Untuk pertama kalinya, ada keraguan kecil di wajahnya. Pedagang-pedagang tua menelan ludah, merasakan hawa lama yang dulu pernah membuat mereka gemetar. Karena hinaan itu telah melakukan satu hal yang tak bisa ditarik kembali. Ia membuka luka lama yang belum sembuh. Dan seluruh terminal tahu, saat luka itu terbuka, darah bukan lagi sesuatu yang ditakuti Sakur. Sakur berdiri tegak di hadapan Jambrong, tubuhnya diam seperti batu tua yang telah menahan terlalu banyak badai. Wajahnya tak menunjukkan amarah, justru ketenangan yang membuat bulu kuduk merinding. Terminal masih sunyi, seolah semua orang takut menjadi saksi bagi apa yang akan terjadi. Ia melangkah satu langkah ke depan. Hanya satu, tidak mengancam, tidak tergesa. Namun langkah itu terasa lebih berat dari suara senjata. Sakur menatap Jambrong lurus, tanpa kedip, seakan menimbang hidup dan mati di balik matanya. "Pergi," ucapnya pelan. Tidak keras, tidak bergetar. Kata itu terdengar seperti permintaan biasa, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat napas terasa pendek. Ini peringatan terakhir. Udara berubah, bukan karena angin, melainkan karena ketegangan yang menggantung. Anak buah Jambrong saling melirik, merasakan naluri yang tak bisa dijelaskan. Mereka pernah melihat orang marah. Tapi ketenangan seperti ini, tenang sebelum badai, jauh lebih menakutkan. Jambrong mencoba tertawa, tapi suaranya tak sekuat sebelumnya. Ia menyembunyikan kegelisahan dengan ejekan. "Satu peringatan dari kakek pensiunan," katanya, namun kakinya tanpa sadar bergeser setengah langkah ke belakang. Pedagang-pedagang tua menunduk, sebagian menutup mata. Mereka mengenali momen itu. Mereka pernah melihat wajah seperti ini, bertahun-tahun lalu, tepat sebelum terminal berubah menjadi neraka. Sakur menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Seolah ia sedang menahan binatang buas di dalam dadanya. Ia tak ingin ini, tapi ia tahu, kesabaran juga punya batas. Dan saat ia kembali membuka mulutnya, seluruh terminal paham satu hal. Peringatan telah diberikan, tak akan ada kata kedua. Jambrong adalah tipe orang yang mengira ketakutan orang lain adalah kemenangan. Saat Sakur diam setelah peringatan terakhirnya, Jambrong menafsirkan itu sebagai kelemahan. Senyum bengis kembali merekah di wajahnya, dan tangannya terangkat memberi isyarat singkat, cukup satu gerakan untuk memerintahkan kekacauan. Anak buahnya bergerak serempak, ada yang membawa besi, ada yang menggenggam pisau pendek, ada pula yang hanya mengandalkan jumlah dan keberingasan. Mereka menyerbu seperti kawanan lapar, berteriak untuk menutupi rasa takut yang mulai menyelinap di dada masing-masing. Pedagang berhamburan, lapak-lapak ditinggalkan, terminal kembali menjadi ruang kosong yang dipenuhi gema langkah dan teriakan. Di tengah kekacauan itu, Sakur berdiri sendirian. Ia memejamkan mata sesaat, bukan untuk berdoa, tapi untuk mengunci sesuatu yang telah lama ia tahan. Ketika matanya terbuka, tidak ada lagi pria parubaya yang ragu. Yang tersisa adalah sorot dingin yang dulu membuat terminal tunduk. Tubuh Sakur bergerak tanpa pikir panjang, seolah masa lalu mengambil alih kendali. Satu serangan ditepis, satu tubuh dijatuhkan, cepat dan efisien. Suara benturan memenuhi udara, besi terlepas dari genggaman, tubuh terhempas ke lantai. Sakur tidak mengamuk membabi buta, setiap gerakannya terukur, mematikan tanpa harus menghabisi. Ini bukan kemarahan, melainkan keahlian yang tak pernah benar-benar hilang. Jambrong mundur beberapa langkah, matanya membelalak. Ia tidak menyangka, legenda itu nyata, pria yang ia hina baru saja bangkit dari kuburnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Jambrong merasakan sesuatu yang asing, takut. Terminal menyaksikan kebangkitan itu dalam diam yang mencekam. Para pedagang mengintip dari balik lapak, menyadari bahwa masa lalu yang mereka harapkan tak pernah kembali, justru sedang berdiri melindungi mereka. Tak ada jalan mundur lagi. Darah masa lalu telah bangkit bersama gerakan Sakur. Dan duel ini bukan lagi soal kekuasaan.
melainkan tentang siapa yang pantas berdiri di terminal yang telah terlalu lama berdarah. Sakur bergerak seperti bayangan yang dilepaskan dari rantainya. Tubuhnya tak lagi ragu, tak lagi berat oleh penyesalan. Setiap langkahnya tepat, setiap putaran bahunya terukur, seolah terminal ini adalah panggung lama yang kembali ia hafal di luar kepala. Serangan demi serangan datang dari berbagai arah, namun Sakur tak panik. Ia membaca niat sebelum gerakan terjadi. Satu pergelangan dipelintir, satu tubuh dibanting ke lantai. Suara tulang menghantam beton terdengar kering, membuat siapapun yang mendengar menelan ludah. Tidak ada teriakan kemenangan dari Sakur. Wajahnya dingin, fokus, seperti algojo yang bekerja tanpa emosi. Ia tidak mengejar yang lari, hanya menjatuhkan yang berani mendekat. Brutal, tapi bersih. Kejam, tapi terkendali. Inilah perbedaan antara amukan liar dan pembantaian terlatih. Satu persatu preman Jambrong tumbang. Ada yang terkapar sambil merintih, ada yang tak sanggup bangkit, ada pula yang memilih merangkak menjauh dengan wajah pucat. Keberanian mereka hancur lebih cepat daripada tubuh mereka. Terminal kembali sunyi, namun kali ini bukan karena ketakutan buta, melainkan karena keterkejutan. Para pedagang menyaksikan dengan dada berdebar, ini bukan kekerasan sembarangan. Ini adalah seseorang yang tahu persis bagaimana menghentikan kekerasan dengan caranya sendiri. Jambrong berdiri terpaku, napasnya memburu. Anak buah yang tadi ia banggakan kini berserakan di lantai. Setiap kali Sakur melangkah mendekat, Jambrong merasa jarak itu seperti jurang yang tak bisa ia lompat. Sakur berhenti tepat di tengah terminal, tubuhnya dikelilingi mereka yang telah jatuh. Ia menghela napas panjang, seperti baru saja menyelesaikan pekerjaan lama yang tertunda bertahun-tahun. Dan saat ia mengangkat kepala, semua orang tahu satu hal yang tak bisa disangkal lagi. Ini bukan kebangkitan amarah sesaat. Ini adalah amukan seorang mantan pembantai, yang akhirnya berhenti menahan dirinya sendiri. Jambrong terhuyung mundur, kakinya tersandung tubuh anak buahnya sendiri. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi teriakan perintah. Yang tersisa hanyalah napas terengah dan mata yang dipenuhi kepanikan. Raja yang baru beberapa hari lalu merasa tak tersentuh, kini berdiri sendirian di tengah terminal yang sunyi. Sakur melangkah mendekat, langkahnya pelan, berat, namun pasti. Setiap langkah seperti menghitung detik bagi Jambrong. Ia mencoba mengangkat tangan, mencoba mengancam, tapi lengannya gemetar hebat. Keberanian yang ia banggakan runtuh bersama anak buahnya yang bergelimpangan. Akhirnya, lutut Jambrong menyentuh lantai. Suara itu pelan, tapi menggema di seluruh terminal. Ia berlutut bukan karena diperintah, melainkan karena tubuh dan jiwanya tak lagi sanggup berdiri. Wajahnya pucat, matanya liar mencari jalan keluar yang tak ada. Cukup, gumamnya lirih, suaranya pecah. Tak ada lagi pemimpin yang bengis. Tak ada lagi raja preman yang ditakuti. Hanya seorang manusia yang menyadari betapa rapuh dirinya saat berhadapan dengan sesuatu yang lebih gelap dari keberingasannya sendiri. Para pedagang menatap dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada takut, ada kenangan pahit yang kembali muncul. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan bisa runtuh dalam hitungan menit. Sakur berdiri di depan Jambrong, menatapnya lama. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Tidak ada kepuasan, hanya kelelahan yang dalam, seolah setiap lutut yang jatuh mengingatkannya pada siapa dirinya dulu. Jambrong menunduk, bahunya bergetar. Ia tak berani menatap Sakur lagi. Semua kesombongan, semua kekejaman, lenyap di gilas satu kenyataan sederhana. Ada monster yang lebih tua, lebih tenang, dan jauh lebih berbahaya. Terminal kembali menahan napas. Raja telah runtuh, dan di hadapan Sakur, yang tersisa bukan musuh, melainkan cermin dari masa lalu yang paling ia benci. Jambrong masih berlutut, tubuhnya gemetar seperti daun kering tertiup angin. Di hadapannya, Sakur berdiri dengan napas yang mulai melambat, namun sorot matanya tetap tajam. Jarak di antara mereka hanya sejengkal, cukup dekat untuk mengakhiri semuanya dalam satu gerakan. Terminal tahu itu, para pedagang tahu, bahkan Jambrong tahu. Ini adalah momen yang dulu selalu berakhir sama, darah, kematian, dan ketakutan baru. Masa lalu Sakur menunggu keputusan itu, menuntut penutup yang biasa ia berikan. Tangan Sakur mengepal, otot lengannya menegang. Bayangan lama berkelebat di kepalanya, jeritan, tubuh rebah, wajah-wajah yang tak sempat memohon. Ia bisa melakukannya, ia tahu caranya, dan tak ada yang akan menghentikannya. Namun tangan itu perlahan mengendur.
Sakur menarik napas panjang, seolah sedang menahan seluruh terminal di dalam dadanya. Matanya menutup sesaat, lalu terbuka kembali dengan sorot yang berbeda, bukan lebih lembut, tapi lebih berat. Aku tidak akan mengulanginya, ucapnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Jambrong mendongak, bingung, tak percaya. Ketakutan di wajahnya berubah menjadi kebingungan yang rapuh. Ia menunggu pukulan terakhir yang tak kunjung datang. Sakur melangkah mundur satu langkah. Keputusan itu terasa lebih menyakitkan daripada membunuh. Ia memilih hidup dengan luka, bukan menambahkannya. Ia memilih menanggung dosa lama, bukan menciptakan yang baru. Terminal menyaksikan pilihan itu dengan hening yang penuh makna. Untuk pertama kalinya, legenda lama berakhir bukan dengan kematian, melainkan dengan penolakan terhadap dirinya sendiri. Dan di tengah lantai terminal yang penuh bekas kekerasan, Sakur berdiri sebagai seseorang yang telah mengalahkan satu musuh paling sulit. Dirinya yang dulu. Sakur berdiri tegak di hadapan Jambrong yang masih berlutut, sementara sisa preman terkapar atau berdiri gemetar di sekeliling mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada senjata yang diangkat. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa menekan, seolah udara sendiri memaksa mereka tunduk. "Bangun," ucap Sakur singkat. Jambrong ragu, lalu perlahan berdiri dengan kaki yang masih lemas. Wajahnya tak lagi menyimpan kesombongan, hanya ketakutan yang belum sempat ia sembunyikan. Anak buahnya mengikuti, membentuk barisan kacau yang jauh dari kata gagah. Sakur memandang mereka satu persatu. Tidak ada kebencian di sana, hanya peringatan yang tak perlu diulang. "Terminal ini bukan milik kalian," katanya tenang. "Dan tidak akan pernah lagi." Suaranya tidak keras, namun setiap kata jatuh seperti palu di dada mereka. Ia lalu menunjuk ke lantai terminal, yang kotor oleh debu dan bekas darah lama. "Di tempat ini, kalian bersumpah. Tinggalkan terminal, jangan kembali, jangan kirim siapapun." Kalau sumpah ini dilanggar, Sakur berhenti sejenak, membiarkan ingatan mereka sendiri menyelesaikan kalimat itu. Jambrong menelan ludah, tangannya gemetar saat ia mengangguk. Dengan suara parau, ia mengucapkan sumpahnya, diikuti anak buahnya satu persatu. Tak ada teriakan sakral, tak ada ritual. Hanya ketundukan yang lahir dari rasa takut paling dalam. Para pedagang menyaksikan dari kejauhan, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Tidak ada darah yang mengalir hari itu. Namun mereka tahu, kekalahan Jambrong jauh lebih total daripada kematian. Ia pergi membawa rasa malu dan trauma yang akan menghantuinya seumur hidup. Setelah sumpah diucapkan, Sakur memberi jalan. Tidak ada serangan dari belakang. Tidak ada penghinaan terakhir. Jambrong dan sisa preman pergi dengan langkah tergesa, punggung mereka membungkuk, seolah terminal sendiri menolak kehadiran mereka. Keheningan menyelimuti terminal setelah semuanya berlalu. Bukan keheningan yang menakutkan, melainkan yang penuh kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas darah. Dan di tengah terminal yang menjadi saksi sumpah itu, semua orang paham. Tanpa membunuh, Sakur telah menaklukkan. Tanpa darah, ia telah menciptakan ketundukan yang mutlak. Hari-hari setelah kepergian Jambrong terasa asing bagi terminal. Tidak ada lagi langkah kasar yang mendatangi lapak setiap pagi. Tidak ada suara bentakan yang memerintah setoran. Yang terdengar hanyalah bunyi roda koper, tawar-menawar sederhana, dan obrolan kecil yang lama hilang. Pedagang membuka lapak tanpa menoleh ke belakang. Wajah-wajah yang dulu tegang kini perlahan melunak. Anak-anak kembali berlari di sela kios, tertawa tanpa takut diseret atau dimarahi. Terminal bernapas, seolah paru-parunya yang lama tercekik akhirnya dilepaskan. Malam hari tak lagi mencekam. Lampu-lampu terminal memantul di lantai yang bersih dari kerumunan preman. Tidak ada sosok yang berjaga dengan wajah garang. Tidak ada darah yang harus dibersihkan sebelum pagi datang. Sakur tetap ada, tapi ia tak berubah. Ia tetap duduk di bangku besi, membantu pedagang, dan berjalan tanpa pengawalan. Ia tidak memberi perintah, tidak menuntut hormat. Namun setiap orang tahu, kehadirannya adalah garis yang tak boleh dilanggar. Beberapa pedagang mencoba memberi lebih uang, makanan, bahkan ucapan terima kasih yang berlebihan. Sakur menolak dengan halus. Ia tidak ingin terminal kembali tunduk pada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ketenteraman itu terasa rapuh, namun nyata. Setiap hari tanpa kekerasan adalah kemenangan kecil. Terminal belajar hidup tanpa rasa takut yang diwariskan bertahun-tahun. Di bangku besi itu,
Sakur memandang sekeliling dengan napas panjang. Ia tahu, kedamaian tak pernah abadi. Tapi untuk saat ini, cukup. Karena untuk pertama kalinya setelah masa gelap yang panjang, terminal tidak dikuasai oleh ketakutan. Ia dijaga oleh keheningan, dan seorang pria yang memilih tetap berdiri tanpa mahkota. Terminal kembali hidup dengan caranya sendiri. Tanpa raja yang berteriak, tanpa pasukan yang memalak, dan di tengah semua itu, Sakur tetap duduk di bangku tua yang sama, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jaket lusuhnya masih ia kenakan, wajahnya tetap menua bersama waktu. Tak ada pengumuman bahwa ia kini berkuasa. Tak ada simbol, tak ada aturan tertulis. Sakur tidak mengambil apapun dari terminal, kecuali tanggung jawab yang tak pernah ia minta. Namun semua orang merasakannya, kehadirannya adalah batas yang tak kasat mata. Preman-preman kecil yang mencoba muncul kembali memilih menghilang sebelum sempat berbuat apa-apa. Mereka mengenali sorot mata itu. Mereka mendengar cerita itu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Nama Sakur sudah cukup. Pedagang beraktivitas dengan tenang, tapi tetap memberi jarak hormat. Bukan karena takut, melainkan karena pengertian. Mereka tahu, pria itu tidak ingin dipuja. Ia hanya ingin memastikan roda kehidupan berputar tanpa harus diinjak siapapun. Sakur sesekali membantu mengangkat barang, menertibkan antrean, atau sekadar duduk mendengarkan keluhan. Ia tak memberi solusi besar, hanya kehadiran yang konsisten. Dan justru itu yang membuat terminal bertahan. Orang-orang luar menyebutnya raja baru. Tapi mereka yang hidup di terminal tahu, Sakur bukan raja. Ia adalah penyangga, sesuatu yang berdiri di antara kekacauan dan kedamaian. Di malam hari, saat terminal mulai sepi, Sakur memandangi lampu-lampu yang redup. Tidak ada rasa bangga di dadanya. Hanya rasa cukup, perasaan langka bagi seseorang yang pernah memiliki segalanya dengan cara yang salah. Karena kekuasaan sejati tidak selalu berdiri di singgasana. Kadang ia duduk di bangku tua, tanpa mahkota, tanpa pujian. Namun cukup kuat untuk menjaga semuanya tetap aman. Waktu terus berjalan, dan terminal perlahan menua bersama kisahnya sendiri. Orang-orang datang dan pergi, wajah baru silih berganti, namun satu sosok tetap ada di sana, duduk tenang di bangku tua, menyatu dengan denyut tempat itu. Sakur tak pernah memperkenalkan diri, dan tak ada yang lagi bertanya siapa dirinya dulu. Anak-anak pedagang tumbuh besar tanpa mengenal ketakutan yang dulu pernah menjadi warisan. Mereka hanya tahu ada seorang pria parubaya yang suka menegur dengan sopan, membantu tanpa pamrih, dan berdiri jika ada yang mulai berbuat semena-mena. Bagi mereka, Sakur hanyalah penjaga terminal. Legenda tentang pembantai memang masih beredar, tapi kini terdengar seperti cerita jauh yang kehilangan tajinya. Sakur tidak menyangkal, tidak pula membenarkan. Ia membiarkan masa lalunya hidup sebagai peringatan, bukan ancaman. Ia bukan pahlawan. Ia tahu itu. Pahlawan datang tanpa dosa, sementara dirinya dibangun dari darah dan kesalahan. Tapi justru karena itu, Sakur tahu persis bagaimana kejahatan tumbuh, dan di mana harus dihentikan. Terminal tak pernah sepenuhnya aman. Sesekali ada gesekan kecil, suara keras, atau niat jahat yang mencoba tumbuh. Namun semuanya berhenti sebelum menjadi luka. Bukan karena hukum, bukan karena polisi, melainkan karena ada seseorang yang siap berdiri di tengahnya. Di malam-malam sepi, Sakur menatap langit di atas atap terminal yang bocor. Ia tidak berharap penebusan, ia hanya berharap hari esok tetap tenang. Dan jika suatu hari kegelapan kembali datang, ia tahu apa yang harus dilakukan, tanpa ragu, tanpa kebencian. Nama Sakur mungkin akan dilupakan oleh dunia luar, tapi terminal akan selalu mengingatnya dengan caranya sendiri, bukan sebagai raja, bukan sebagai pembantai. Ia adalah legenda yang memilih menjaga dosa lama yang berdiri di antara kejahatan dan orang kecil, agar terminal tak pernah gelap lagi.